Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan melanjutkan praktikum rancangan percobaan mengenai tentang rancangan bujur sangkar Latin. Nah, jadi rancangan bujur sangkar Latin ini disingkat dengan RBSL atau RBL, di mana rancangan ini merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam rancangan percobaan yang berbentuk bujur sangkar. Rancangan ini digunakan apabila unit percobaan bersifat tidak homogen atau heterogen yang disebabkan oleh adanya dua kondisi pembeda. Dan pengelompokan ini berdasarkan dua kriteria, yaitu pengelompokan ke arah baris dan pengelompokan ke arah kolom atau lajur. Rancangan ini merupakan pengembangan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Namun, pengembangan dari rancangan bujur sangkar Latin ini lebih mendekati ke arah rancangan acak kelompok, di mana kedua rancangan ini sama-sama bersifat heterogen. Namun yang membedakannya, rancangan acak kelompok ini pengelompokannya hanya satu arah, sedangkan rancangan bujur sangkar Latin itu pengelompokannya ke dua arah, yaitu ke arah baris dan ke arah kolom. Istilah baris dan kolom dipakai untuk menyatakan bahwa kontrol lokal ditentukan oleh adanya dua kondisi yang berbeda yang dapat mempengaruhi hasil percobaan, sehingga pengacakannya perlu dilakukan secara kuadrat. Nah, maksud kuadrat di sini yaitu banyaknya perlakuan sama dengan banyaknya ulangan, dan banyaknya satuan percobaan sama dengan kuadrat perlakuan atau ulangannya. Nah, jadi kan salah satu pembeda lain dari rancangan acak kelompok dengan rancangan bujur sangkar Latin yaitu denahnya. Kalau denah dari rancangan bujur sangkar Latin itu denahnya berbentuk bujur sangkar. Contohnya 5x5, 6x6, 7x7, dan seterusnya. Sedangkan kalau rancangan acak kelompok itu denahnya tidak berbentuk bujur sangkar. Contohnya 2x5, 3x4, dan seterusnya. Nah, karena rancangan bujur sangkar Latin ini denahnya berbentuk bujur sangkar dan banyaknya perlakuan sama dengan banyaknya ulangan, jadi satuan percobaannya itu jumlahnya kuadrat. Contohnya kalau ada denah rancangan bujur sangkar Latin 5x5, berarti di situ ada 5 ulangan dan adanya 5 perlakuan, sehingga satuan percobaannya itu sama dengan 5x5 atau 5 kuadrat, itu sama dengan 25. Jadi tujuan dilakukannya praktikum ini agar praktikan dapat memahami dan mampu melakukan analisis ragam dalam rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di sini mari kita lihat hasil pengamatan dari percobaan yang ada, di mana di sini ada 5 perlakuan, yaitu G1 sampai G5, dan ada 5 ulangan. Ulangan 1 sampai ulangan 5. Di sini ulangan itu ke arah baris, dan perlakuan ke arah kolom, berarti ada 2 arah kan? Nah, data ini akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Tapi sebelumnya, kita perlu membuat denah rancangan percobaan bujur sangkar Latin ini. Nah, ini merupakan bentuk denah rancangan bujur sangkar Latin dari data yang ada di diktat. Nah, di sini kita lihat ada kolom ke arah bawah dan baris ke arah samping. Nah, nanti tiap kolom dan tiap baris ini kita akan masukkan perlakuan dan kita acak letaknya. Kalau teman-teman bisa lihat, tiap kolom dan tiap baris itu tidak ada perlakuan yang sama. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengacakan yang baik. Dan di laporan nanti tiap praktikan diharuskan untuk membuat pengacakan seperti ini dan tiap-tiap individunya tidak boleh ada pengacakan yang sama, harus berbeda. Nah, nanti setelah kita buat denah seperti ini, kita akan memasukkan data ini, kedua-dua data ini ke dalam SPSS. Oh iya, untuk di dalam denah ini, kita akan mengubah perlakuan yang bentuknya itu sebelumnya G1, G2, G3, G4, G5 menjadi P0, P1, P2, P3, P4, di mana G1 itu merupakan kontrol. Nah, jadi setelah kita masukkan data kita tadi ke dalam denah, lalu kita buka SPSS, lalu kita buka di variable view. Di variable view kita masukkan data seperti yang udah diajarkan di praktikum sebelumnya, yaitu minggu lalu. Kita masukkan baris, kolom, perlakuan, dan hasil.
Untuk desimalnya kita buat 0, kecuali di hasil kita buat 1 karena desimal yang akan kita gunakan yaitu adalah 0,1. Lalu untuk di values itu kita isi di mana value 1 kita isi baris 1, value 2 kita isi baris 2 sampai ke value 5 kita isi baris 5. Nah, untuk begitu juga dengan yang kolom. Value 1 kita isi kolom 1, value 2 kita isi kolom 2 sampai ke kolom 5. Nah, tadi karena perlakuan kita ganti simbolnya menjadi P0 sampai P4. Jadi untuk perlakuan 1 itu simbolnya P0, untuk perlakuan 2 itu simbolnya P1 sampai ke perlakuan kelima itu simbolnya P4. Nah, nanti hasil ini nih kita masukkan ke dalam data view. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita isi tabel ini, di mana baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, kita dahulukan dulu per masing-masing kolom, jadi sampai ke baris kelima, kolom kelima. Setelah itu, untuk perlakuan, kita isi sesuai dengan denah yang telah kita buat tadi. Di mana baris 1 kolom 1 itu perlakuan 4, baris 2 kolom 1 itu perlakuan 2, sampai ke baris kelima kolom 5 itu perlakuan keempat. Setelah itu di hasil kita isi nilai per perlakuannya. Nah, setelah semua datanya kita masukkan, setelah itu kita buka analyze. Setelah itu kita buka general linear model, lalu kita klik univariate. Di sini kita berikan dulu ya, kita ulang dari awal. Di sini untuk dependent variable, kita masukkan hasil. Lalu untuk fixed factor-nya, kita isi baris, kolom, dan perlakuan. Nah, setelah seperti ini, kita klik model. Di model ini kita masukkan semuanya, tapi terlebih dahulu kita klik custom. Biar kita bisa masukkan baris, kolom, dan perlakuan ke kotak model ini. Kita masukkan satu persatu. Nah, setelah seperti ini, kita klik continue. Perlu diingat bahwa di rancangan bujur sangkar Latin ini akan dilakukan uji lanjut, sehingga kita klik post hoc. Di sini kita masukkan perlakuan di post hoc test 4. Nah, setelah itu uji lanjut yang akan kita gunakan itu adalah Duncan. Jadi kita klik Duncan, habis itu kita klik continue, dan habis itu kita klik OK. Nah, nanti akan keluar hasil seperti ini, di mana ada 3 tabel yang akan kita masukkan ke dalam laporan, ke dalam Word, yaitu ada between subject vectors, terus ada between subject effect, dan ada homogeneous subset yang Duncan. Ini uji lanjutnya. Nah, nanti ketiga tabel ini kita masukkan ke dalam Word. Nah, nanti kalau teman-teman udah memindahkan ketiga tabel ini ke dalam laporan, jadi yang akan dibuat kesimpulan, jangan lupa buat kesimpulan, yang akan dibuat kesimpulan itu untuk between subject effect, sama yang homogeneous subset yang Duncan. Nah, kalau untuk yang between subject effect itu kesimpulannya dibuat sesuai dengan yang udah diajarkan di praktikum sebelumnya, di mana kita ngelihat nilai signifikan dari baris, kolom, dan perlakuan, dan dilihat dari nilai signifikannya, apakah dia berbeda nyata atau tidak. Nah, sedangkan untuk yang homogeneous subset itu untuk membuat kesimpulannya kita lihat dari nilai subset dan posisi di mana tiap perlakuan ini, di mana di subset berapa dia berada. Nah, jadi contohnya seperti ini. Berdasarkan tabel homogeneous subset, diketahui bahwa perlakuan 4 dengan nilai subset sebesar 36.600 berada pada subset 1. Yang menandakan bahwa perlakuan 4 memberikan pengaruh paling kecil dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nah, sedangkan untuk perlakuan 3, perlakuan 1, dan perlakuan 0 diperoleh nilai subset sebesar segini dan berada pada subset 2, di mana nilai subset pada perlakuan 3, perlakuan 1, dan perlakuan 0 tidak berbeda jauh, namun memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan perlakuan 4. Nah, untuk yang terakhir itu perlakuan 2,
diperoleh nilai subset sebesar segini dan berada di subset 3, di mana perlakuan 2 ini memberikan hasil yang terbaik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Seperti itu. Nah, jadi demikian praktikum mengenai tentang bujur sangkar Latin. Diingatkan lagi, untuk tiap praktikan diharuskan untuk membuat denah rancangannya itu berbeda-beda tiap individunya, dan jangan lupa untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam laporan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.